wabarakatuh. Apa kabar Bu? Waras. Tahiyatul Islamiyah barusan bukan cuma sekedar penghormatan dalam keislaman, tapi sekaligus doa dan harapan supaya kita semuanya mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu nyok jawab salamnya ya Bu ya. Yang jawab salam saya insya Allah selamat uripe. Akeh rezekine. Yang agak keras aminnya. Durung. Yang paling keras nyebut aminnya insya Allah lunas utangnya. Nah ketahuan. Yang paling keras tandanya paling gede utangnya. Baik sekali lagi saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan wa hum kan nujumi fid dhulam. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah. Ma lan abah supaya taklim kita lebih barokah. Saya awali pengajian ini dengan baca Quran pakai ginayah atau lagu yang agak indah supaya duduknya betah. Tolong emak sama abah duduknya jangan goyah terutama untuk Ibu Odah. Kalau saya baca Quran dulu nggak apa-apa Bu. Baca Qurannya pakai lagu. Biar dapat pahala sama-sama, semuanya oleh pahala. Saya baca Quran yang hadir cukup mengucapkan Allah. Quran dibaca jawabannya Allah. Sholawat dibaca jawabannya sholawat maning. Kalau di Kerawang sinden nembang jawabannya tobat. Sama saya sinden nembang dijawab Allah. Laga pantas. Yuk masyarakat Majasim mah kompak, semuanya nyebut Allah, jangan ada yang lewat. Yuk bareng-bareng Allah. Ayo. Jangan panjang-panjang, kasihan nenek-nenek keselak. Kalau tangan saya ngepel begini, berhenti dulu baca Allahnya. Kalau masih begini, terusin baca Allah. Jangan berhenti baca Allah kalau tangannya belum ngepel. Siap? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah yang kompak tangan ngepel berhenti, kalau masih begini terusin. Jangan berhenti nyebut Allah kalau tangannya belum ngepel ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus udah janji no. Durung. Mampus keselak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirah tambah lemes baik liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa
kafe wa kafa billahi wa kafi billahi syahida. Gimana Bu, enak gak? Terusin. Baik, habis denger. Sadaqallahul azim. Ij'al jam'ana hadha ya Rabb jam'an marhuma. Doa ikimah Bu ya Allah baik, amin ya Bu ya. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin Allahumma. Pangapunten sama orang yang sudah turu nih pengajian nih, amin nih amin permulaan. Sebab biasanya orang yang suka tidur di pengajian kalau dengar amin jag-jag lagi, nah selesai ngajinya. Dipikir udah selesai karena ada amin, padahal aminnya juga baru permulaan. Bu, belum ngantuk belum? Kalau udah ngantuk kok wis turu baik tidur. Tapi kalau tidur jangan atu-atu, semuanya tidur saya seneng. Saya pulang gak ketahuan. Tapi tolong panitia yang ditunjuk bendahara jangan ikut tidur. Sebab kalau bendahara tidur ntar gua pulang ke siapa gua salamannya. Ya. Ajak lalen ya, baca dulu doa bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya wis ngorok kabeh. Ya Allah yang sangat saya hormati matang Ibu Kuwu bersama Arjunanya, Masya Allah. Ini Ibu Kuwu ada bapaknya. Masya Allah, ternyata Pak Lurah ini di samping dulu ASN, saya tahu beliau ini adalah dulu tugasnya sebagai intelijen di Uni Soviet. Kalau di Israel itu Mossad, kalau di kita itu ya apa intelijen, BIN. Kalau di Amerika FBI, kalau di Uni Soviet itu KGB. Jadi Pak Lurah itu dulu mantan KGB, sekarang juga KGB, kelompok gede betul. Teiring harapan dan doa Bu Kowo, mudah-mudahan masyarakat Ibu nih semuanya marhamah, rumah tangannya sakinah, mawadah lan rohmah, rezeki ini barokah dan berlimpah ruah, bisa kebeli sawah, bahkan mudah-mudahan semuanya masyarakat Majasi bisa berangkat ke Mekah. Nah semuanya ke Mekah, gua takut kesini gak ada orang lah ke Mekah kabeh. Ibu pengen ke Mekah, pengen punya duitnya dekat laut berenang sono, nyampe sana dimakan hiu dah. Yang penting ada keinginan, tahun ayah harapan, ada harapan kapan-kapan bisa berangkat haji insya Allah. Para alimil ulama, para kiai, para asatid, tak ketinggalan semua jamaah perjid di emper masjid katanya. Tanpa terkecuali Bu dengan satu obsesi, satu keinginan, hadirnya malam hari ini, niat dalam kalbunya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Betul nggak Bu? Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyanwiya ridallah. Mesti bagi orang yang hendak mencari ilmu, hendaknya punya niat satu, hanya untuk mencari keridhaan Allah. Senangnya hari ini diundang panitia. Sebenarnya panitia ngundang putri saya, Neng Liza Aziza. Kebetulan anak saya di mana-mana, kadang-kadang di luar negeri, karena sibuk, karena full, ya terpaksa bapaknya yang diundang anaknya, yang datang abahnya. Mau mancing betrik dapat gurame, kira-kira seneng gak? Yang lebih seneng lagi saya Bu. Amar watasuta dajere dalang Kerawang. Bunga taya papadana
bungah rasa ning ati silaturahmi sama masyarakat Majasi yang semuanya yang hadir di sini dijamin ahli surga. Saya berani jamin Pak Lurah. Kenapa? Karena orang yang masuk surga yakni orang-orang yang bersih dari dosa. Semua yang hadir malam ini semuanya bersih, dosanya diampuni oleh Allah. Loh kok bisa Ustadz? Loh kenapa kagak? Bu, semuanya merasa banyak dosa. Bu Kuwu punya dosa, Pak DKM Masjid Sa'adah punya dosa. Apalagi saya paling akeh dosanya Bu. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang baik adalah orang yang ngaku sadar akan dosanya. Dan yang lebih baik orang yang bertaubat akan dosanya. Yang terbaik yang tidak mau mengulangi akan segala dosanya. Bahasa Sundana kapok, bahasa Al-Qur'ana taubatan nasuha. Lihat di Quran, ibu punya Quran. Suka dibuka, suka dibuka. Dibukain baik dibaca sama orang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Allahnya lemes. Allah semangat napa? Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Kagak mau mengulangi. Bahasa Sundana kapok, bahasa Qur'ani taubatan nasuha, bahasa Melayu nih kata Roma Irama yang anaknya sudah tidak ridho karena tidak seirama. Jerah yang dinyanyikan oleh Lesti sang dipa dangdut, lagunya Jerah. Jerah cinta baik. Cinta mah kagak boleh jerah. Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama agama. Ibu-ibu cinta sama suami itu nggak boleh jerah. Yang mesti jerah, jerah berdosa. Jerah berbuat dosa. La 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 la. Hei bapak dan ibu-ibu, ku ingatkan selalu nasihat para guru-guru. Seiring pesan guru, kiai, pastor dan biksu, jangan kau mengumbar nafsu berzina, berjudi, mencuri, menghina, sakiti hati. Tuhan telah paparkan dalam Al-Quran tentang segala hal yang diharamkan. Setan tak tinggal diam menggoda insan untuk melakukan yang diharamkan. Jangan, oh jangan, 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 jangan kau lakukan jerah berdosa. Jerah segera istighfar kepadanya. Astagfirullah. Firullah. Ya maning astagfirullah. Rabbi zidni ilman
makbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Jadi yang terbaik di samping beristighfar mohon ampun, kapok jangan mengulangi dosa itu. Insya ibu pengen diampuni dosa sama Allah, mau diampuni dosa sama Allah, mau nangis tengah malam. Kira-kira ibu nangis tengah malam bisa enggak? Bisa kalau suaminya enggak pulang-pulang. Nangis tengah malam mohon ampun dari dosa kepada Allah. Hati menjerit hafal baik padamu ku tadakan tanganku ke langit, ku memohon padamu Tuhan pengasih, hapuskanlah dosa yang ku sengaja atau yang tak ku. Amin Allahumma. Jadi kalau bapak ibu pengen diampuni dosa sama Allah, nangis tengah malam menjerit, nggak bisa. Andai pun bapak ibu bisa nangis, mengeluarkan air mata, menjerit sama Allah, minta diampuni dosa sama Allah, itu juga belum tentu diampuni sama Allah. Saking susahnya diampuni dosa. Tapi jangan kecil hati, jangan pesimistis, kita mesti optimis, besar harapan. Ada tip, ada bonus malam hari ini agar kita diampuni dosa sama Allah dengan gampang, dengan mudah. Kagak usah menangis, kagak usah menjerit, tapi tertawa, senang, gembira, dipengak, terus senang, bahagia. Betul nggak Bu? Ada yang menangis nggak di pengajian? Nggak ada. Yang menangis nggak kebagian makanan. Semuanya senang. Ada ketawanya. Kalau Kiai Ubay ngomong lah ngaji di masjid, di sini mah hiburan bae ya Bu ya. Ada tawanya. Boleh ketawa di pengajian? Boleh. Ada orang yang bilang begini, kagak boleh ketawa di pengajian. Ketawa di pengajian masuk neraka. Masya Allah, justru di neraka enggak ada orang ketawa. Jadi kalau berengut baik itu ahli neraka Bu. Kalau di surga mah ketawa. Bahkan ibu investasi ngumpulin pahala yang banyak. Kalau pengen masuk surga banyak-banyak ketawa. Sama siapa? Sama suami. Sekali ketawa 1000 pahala nih. 2 kali ketawa 2000. 3 kali ketawa 3000. Jadi kalau ibu pengen banyak pahala, tinggal saban dina saban bengi ketawa baik sama suami. Ada enggak ada suami ketawa aja, pahala kagak dapatkan, gila. Ingat suami datang, tring. Insya Allah seneng. Di sini seneng, suka gembira, tidak menangis. Ada nyanyiannya. Kalau saya dari Kerawang kan kotanya kota goyang ya. Jadi pakai nyanyian kira-kira nggak apa-apa Bu, Pak. Ora apa-apa, habis pakai nyanyi, pakai hidup tanpa seni hampa rasanya. Dengan seni hidup jadi indah, dengan iman dan agama hidup terarah. Cok digacok kali gacok. Kalau saya mah nyontok guru saya dari Buntet, almarhum almarhumah Gaji Fuad Hashim. Ya Allah syairannya enak. Ya nadatan ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa musirati wa bukai salatullah ma'asalami ala nabi wal ali wal ashabi wal ulama. Kan pakai seni lah enak. Ibadah juga semangat kalau pakai seni. Ibu-ibu pengajian tadi, ya Allah, ternyata ini semuanya artis KDI yang tereliminasi. Saya dengerin cuma segitu bagus ya Pak Lurah. Ya segitu-gitunya bagus ya. Masya Allah. Bu, tahu ibu-ibu di sini suaranya bagus-bagus, ntar sama saya direkam ya Bu ya.
direkam ke studio, dijadikan kaset YouTube, jual kasetnya, insya Allah atu aja nggak ada yang beli lah. Jadi seni enak ya, kita semangat ibadah pakai seni, betul nggak Bo? Pak, adzan enak pakai lagu. Coba kalau lagu haram, masya Allah, wis adzan aja pakai lagu dah, teriak adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang datang ke masjid pada bagolok. Lu teh ngajak ada, ngajak sholat, apa ngajak demo? Lagi ramai sekarang demo ya. Tapi Indramayu hebat. Lagi viral-viralnya orang menjarah rumah Syahroni. Syahroni dibunuh di Indramayu. Masya Allah. Jangan kebawa macam-macam dah. Kita mau kondusif aja ya. Warga NU mah wis dengan masyarakat ngaji be ayam tentrem ya. Adem-adem aja insya. Udah nggak usah mikirin yang di atas dah. Udah. Tapi kalau yang diganti mestinya jangan anggota dewan, jangan presiden, jangan menteri. Yang saya pengen mah yang diganti tuh wakil presiden. Gibran gue mah gak demen dari dulu, pelongo aja. Kalau Gibran ini berhenti jadi wakil presiden, yang ganti saya. Haji Obay jadi wakil presiden, bapakku jadi menteri dalam negeri, ibuku jadi menteri sosial. Haji Oba jadi wakil presiden, Pak Kuwu jadi menteri dalam negeri, dijamin seminggu Indonesia hancur. Hancur nggak tahu apa-apa. Ibu Kuwu tetap memimpin desanya, masya Allah, adzan enak pakai lagu, kayak di Mekah. Wih. Wah. Nostalgia masa di Mekah yang tak dapat ku lupakan. Mendengar adzan di Madinah, persis suaranya Haji Obay. Ayalah salat. Enak enggak? Terang enak yang adzan gua. Yang adzan di Majasi, adzan subuh musim hujan, engkong enggak punya gigi. Drok pon jambu roboh. As-sholatu khairum minan naum. Ada encek lewat tadi pagi, kata encek hanya orang Islam pagi-pagi acalatus 56. Dasar encek budek, kata orang adzan as-sholatu khairum minan naum, kedengar encek acalatus 56. Ya Allah, RT habis ngeronda, dengar adzan aki-aki melek sebelah-sebelah. As-sholatu khairum minan naum, pletet melek sebelah mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berai melek dua-duanya. La ilaha illallah, merem lagi dah. Ya Allah, yang engkong biasa, jangan musola di masjid juga. Kalau subuh jarang ada remaja masjid. Hah? Bener nggak? Anak-anak remaja di sini, nanti di hari akhir yaumul kiamah panasnya bukan main, nggak ada tandingannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada tempat berteduh, tidak ada tenda, nggak ada payung, nggak ada tempat berteduh, Bu. Semuanya panas. Tapi ada orang yang tidak akan kepanasan. Siapa tuh? Rajulun yata'allaqu ilal masjid. Pemuda cah enom sing pada demen ke masjid. Aja wong tua bae cah enom ke masjid. Yang adzan anak muda. Betul enggak, Bu? Semangat. Nisya Asep cah enom adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijamin semuanya berangkat ke masjid. Ngapain? Deleng yang adzan. Begitu lihat lah, lu yang adzan, balik lagi kagak sholat subuh, jadi pakai seni, insya Allah baca Quran enak pakai seni. Makanya kita mah ceramahnya ya ceramah ceria aja, insya dengan tidak mengurangi hikmah peringatan maulidnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Bu, himbauan saya yang pertama. Apa tuh? Tadi agar gampang diampuni dosa, melaku ke masjid, melaku ke pengajian. Jauh sebelum kaki kita melangkah, tangan kita mengayun, sudah Allah ampuni itu dosa. Maninta qala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ajakan saya yang pertama, yang utama, nyok kita berpacu dalam pengajian melodi baik. Pengajian pertama itu. Yang kedua, sebagai rasa mahabbah cinta kita sama Nabi itu mata Nabi, Pak. Insya Allah kita dipelihara oleh Allah, gak bakal merasakan panasnya api neraka. Amin gitu. Amin aja mesti disuruh baik. Bahagia akan lahirnya Nabi, kita akan dipelihara, tidak akan merasakan panasnya api neraka. Apa dalilnya? Kembali lihat Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pada hafal ya surat Al-Lahab. Tapi biar hafal, tolong jangan jadi dibaca surat imam. Kalau bacanya Fatihah terus tabat, kadang-kadang kelalin Pak, nggak berhenti-berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat. 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 Satu, jangan surat tabat. Yang kedua, jangan surat Al-Kausar. Bulak-balik kagak selesai. Inna a'tainakal kausar washolli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar washolli li rabbika wanhar. Apa keringetan? Inna a'tainakal kausar washolli li rabbika wanhar. Jeger geledek. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Golepak mampus semua disambal geledek. Oh, ada surat Al-Lahab. Ini dalil. Dalilnya dalil nakli lagi. Bahwa orang yang senang akan lahirnya Nabi Muhammad gak bakal merasakan panasnya api neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Perlu diginiin baik. Gue capek. Bahasa Allahnya mesti diginiin terus. Pulang ngaji gua tangan gua semplak dah. Yang kompak kenapa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha abdum min masad. Nih Pak Lurah, lagu ini kalau dipakai adzan subuh enak. Enak banget. Iya. Tapi jemaah yang lagi tidur tambah ngantuk. Apalagi kalau minan naumnya kayak di Mahjasi panjang. As-salatu khairum minan naum. Coba ikutin di Mekah Pak. Tanya Pak Haji, di Mekah mah minanaumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Segitu baik, rahasianya apa? Biar orang kaget bangun semua. Di kita mah kepanjangan. Minan naum lah pules.
Makanya saya kasih tahu di Asy'adah kalau pengen subur jamaah subuh minan naumnya ikutin di Mekah yang pendek baik. As-salatu khairum minan naum, segitu aja. Insya Allah yang panjang aja nggak kedengeran, apalagi yang pendek tambah nggak ada aja buat jamaahnya. Ini Masjid Asy'adah nih pada KM ini gede banget nih. Ya Allah, ini Bu Lurah hebat banget ya. Jadi mendahulukan dulu yang buat ke akhirat masjid, baru kantornya udah Masya Allah, anggarnya cuma di mana ingat. Udah habis 1 miliar Masya Allah. Makanya ini kenapa kok kita suka suudon sama pemerintah, betul nggak Bu? Suudon ini bukan akhlak Nabi lah, kita mau ini mau contoh akhlak Nabi. Salah satu contoh akhlak Nabi husnudon lah, kita mah suudon baik. Pemerintah nggak ada baiknya, jelek terus. Kasihan deh Bu. Wah, iya orang sini masuk dana PBB ke kas desa, ke kas kabupaten, lah paling berapa? Tapi pembangunan ke sini miliaran, kita punya utang loh. Ya Allah, suudon baik sama pemerintah, kasihan Bu Lurah, apalagi RT ya. Ada RT tuh ya repot terus. Tolong Pak RT ya, jangan kayak di Kerawang. Senengnya Pak RT itu saban bengi gapleh baik Pak. Pada baik di sini ya. Kalau RT-nya demen main gapleh, dijamin warganya cepat mati. Lah didoain baik saban bengi sama RT, mati loh, modar sih ya. Bu, jangan suudon. Ini kadang-kadang sama aparat ya. Kebetulan sama-sama di Bapak Lurah. Dulu ASN juga sama, saya juga ASN Bu. Pegawai Nagrek, udah pensiun. Dan sekarang usia saya 64 tahun. Dan sudah meninggalkan dunia hitam. Mantan preman? Bukan, nggak ada hitamnya. Umur saya 64 tahun Pak. Jadi tolong malam ini doain saya jangan panjang umur. Wis panjang umur kita. Ya. Doain saja saya nanti kalau meninggal husnul khotimah. Aminnya nanti, jangan sekarang goblok. Lu semangat banget amin pengen mati duluan gua ya. Bu, Masya Allah, Quran kembali. Back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. You know, saya tadi sama panitia, kamu baik kalau bisa bahasa Jawa, kalau ngobrol bisa titik-titik Pak. Tapi kalau ngomong semuanya Jawa, saya nggak ngerti. Mendingan pakai bahasa Inggris, saya senang. Kalau semua yang hadir senang bahasa Inggris, ngerti, saya boleh bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, I am very happy that now I can auditioning or meeting with you all in this program. Good night, my father, my mother, my teacher, my sister, Maimunah melokbain burrito. Oh my Syarah. Every morning I drinking coffee and getuk lindi. Bu, darling, nyang modar kage eling-eling. Bu, kembali mana Quran? Ini dalil nakli bahwa orang yang senang lahirnya Muhammad tidak merasakan panasan neraka. Siapa yang merasakan? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Suatu hari Abu Lahab sedang termenung Bu. Dewekan bayaning omah. Enggak ulang ngeragam meneng anapang rung ora di rung anapang ningal ora di tengah rap sidak kapsun kudu ngalam puji medika yang widi leng resmi kadiakuna nonengna Abu Lahab untuk menghitung-hitung susah mana teh sudah anak mikirin istri kakaknya namanya Aminah sedang hamil tua. Bu kasihan nama ibu yang hamil demi Allah sama nggak mau hamil. Yang namanya Aminah sedang hamil tua bu. Masya Allah, pas dikira-kirain pada waktu itu akan melahirkan Abu Lahab. Dia dari kejauhan sebar informan apakah Aminah sudah melahirkan. Pas waktu itu hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, nampak mancur cahaya ning umahnya Aminah. Kaget anak ningali, lah kaget Abu Lahab.
kok ada cahaya begitu menyelimuti rumahnya Aminah. Diutusnya informan, coba lihat toh di rumahnya Aminah ada apa? Kali dia melahirkan. Begitu dilihat ternyata memang Aminah melahirkan. Begitu lapor Abu Lahab, Aminah melahirkan. Abu Lahab tanya, laki perempuan dan laki ya Abu Lahab. Masya Allah, begitu dengar Aminah melahirkan bayi jenis kelaminnya laki-laki, bahagia tidak terkira, senang karena yang dilahirkan oleh Aminah ponakan beliau adalah laki-laki. Senangnya bukan karena kelak jadi rasul, senangnya bukan dia ikut Nabi dan Rasul, tapi senangnya karena yang dilahirkan itu jabang bayi laki-laki. Abu Lahab dihukum oleh Allah selama-lamanya masuk neraka yang demikian panas. Tapi aneh bin ajaib, setiap hari Senin tidak merasakan panasnya api neraka. Luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara seneng. Cuman seneng aja. Seneng aja akan lahirnya Nabi dipelihara dari apa? Panas api neraka. Dan dia tidak beriman. Apalagi kita sudah beriman, seneng lagi, makanya kagak masuk akal, sungguh goblok, TOL tolol kalau orang mengatakan maulid bid'ah, rajab bid'ah, tai elu bid'ah. Kalau semuanya dibid'ahin, rajab bid'ah, maulid bid'ah, yang kasihan kiai nggak ada proyek sampingan. Bu, kita nih termasuk orang-orang yang cinta akan negara kita, yuk kita jaga. Cinta negara kita, Bu. Cinta negara kita. Kata Ki Wahab Hasbullah muassis NU, hubbul watan minal iman. Cinta negara adalah merupakan bagian daripada iman. Indonesia putih berpadu dalam gebiar pelangi hingga the one nation in the world, the Islam majority powerful only Indonesia, satu-satunya negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam yang kokoh kuat hingga sekarang hanyalah Indonesia. Alhamdulillah. Timur Tengah adapun semuanya Muslim, kagak tenang, diobok-obok, bentar-bentar perang, bentar-bentar berantem. Di kita Islamnya alhamdulillah. Kenapa Islam di kita bisa membawa negara kita kokoh? Karena Islamnya berakidah ahlus sunnah wal jamaah yang tidak pernah mau ketinggalan. Datang bulan mulut ngadain muludan, datang bulan Rajab ngadain Rajab. Kiai kondang kandang diundang, jutaan uang dikorbankan, waktu yang mereka diluangkan. Bu, kalau Ahlussunnah wal Jamaah kalau ada maulid orang pada kumpul, boro-boro yang dekat yang jauh pada datang, silaturahmi semakin kokohnya persatuan kalau adanya perkumpulan. Kaidah usul fikih la quwwata illa bil jamaah, tidak akan terjadi kekuatan tanpa ada perkumpulan. Betul nggak Pak? Mereka nggak berani obok-obok. Kalau negara kitanya semuanya Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya satu cara yang efektif, yang sangat gampang untuk ngobok-ngobok negara kita, bukan intervensi ke kita, bukan nggak berani mereka bom kita kayak di Palestina. Pak, Bu, caranya menghancurkan negara kita, robahnya akidah, robahlah akidahnya. Yang tadinya ahlus sunnah wal jamaah menjadi ahlul fitnah wal gagabah. Lah makanya pada datang Bu, ibarat teka uang ke kampung, cirinya banyak, jenggotnya carang, celananya cingkrang. Bu, alirannya aliran sawah, berutah sawah, salafi wahabiyah. Kagak boleh macam-macam. Masya Allah. Maksudnya ke partai para butai. Awas nih. Kalau masuk ke partai itu Wahabi,
akhirnya menguasai parlemen. Parlemen bisa memutuskan merubah tatanan negara kita. Naudzubillah summa naudzu. Makanya wajib kita, apalagi yang berthariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ormasnya Nahdlatul Ulama, yuk kita pertahankan negara kita, termasuk dengan mengamalkan ajaran-ajaran Hadratus Syekh almarhum al-Mahfulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Insya jangan terlalu mudah kepencut sama partai-partai lah. Ada mau naik macam-macam sekarang Pak Lurah. Partai di sini juga sama kan di kita ya. Ada partai meriang, ada panas adem, Nasdem. Ada lagi kalau anak muda canom senengnya Gerinda. Apa Gerinda? Geri mikirin janda. Aduh, Bu, jangan sampai masuk ke kampung kita mau tetap aja tahlilan, marhabaan, berjanji, insya, muludan, rajaban, biar proyek kiai nggak putus, Bu. Jadi dengan semacam ini sebagai wujud cinta kita, bukan hanya cinta sama Nabi, tapi wujud cinta sama negara dan kokohnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Kemudian kita hadir di sini di samping rasa cinta, lebih jauh lebih dalam lagi untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji, akbatan ya jiratal alamin. Ya hailal judi wal karami, ya hailal judi wal karami. Yuk sama-sama ya. Ya Rabbi Asya wada atbataya jiratal alamin. Ini sholawat ini dipopulerkan sama Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur ya. Kelingan kita makara Gus Dur ya Allah. Suatu saat dia ke Kuba ketemu Presiden Fidel Castro. Dia bilang sama Presiden Kuba sono, Mang Fidel, Presiden di Indonesia makanya gila semua. Apa betul Gus? Iya. Presiden pertama Soekarno gila wanita. Yang kedua Soeharto gila harta. Yang ketiga Habibie gila pengetahuan. Lah kalau sampean Gus Dur gila yang milih saya. Udah tahu nggak melihat dipilih begitu diberhentiin, sakit gua. Saya di Kerawang ini dulu 2 periode jadi ketua gerakan pemuda Ansor Nahdlatul Ulama alias Panglima Banser barengan Kang Abbas nih. Kang Abbas dari Kampus Putih. Ya Allah tiap hari gua beteng Gus Dur capek dah. Tapi Gus Dur biasa-biasa aja. Itu aja kok repot. Ajak ke bujuk nafsu angkara ing pepae siga biare. Yuk terus Rilan Meri katanya seneng cinta sama Gus Dur nggak hafal sholawat Gus Dur. Ya wih pakai bahasa Indonesia dah. Duhai junjunan Rasul pilihan, besar harapan derajat ditinggikan. Amin. Kami semua hanya mengharapkan dapat syafaat
di akhir zaman, dapat syafaat di akhir zaman. Sekali maning, ya Rasul salamun at-fatayaji wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Orang yang cinta beliau akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin gitu Bu. Tapi bukan cuma sekedar cinta. Lebih jauh kita malam hari ini hadir peringati maulidnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak langkah beliau. Bu, ikutin jejak langkah. Visi dan misi Rasul diemban ke muka bumi akhlak. 23 tahun Nabi berhasil membangun dunia. Pak Harto banyak pemimpin negeri di Mesir sana. Pak Husni Mubarak 42 tahun nggak berhasil membangun. Nabi-nabi yang lain Pak cuman tahunan boro-boro ngajak sedunia, umatnya aja selingkungannya saja banyak tidak beriman. Tapi bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 23 tahun bisa membangun dunia. Bukan cuma lepas jazirah Arab, Ethiopia, nembus Afrika, termasuk sampai ke Majasih, Indramayu, Jawa Barat. Alhamdulillah. Betul nggak Bu? Nggak ada alasan kita untuk tidak mengikuti jejak langkah Nabi. Dua problem yang Nabi sampaikan. Waktu di Mekah, apa yang Nabi sampaikan? Menanamkan nilai-nilai akidah. Sembahlah Allah. Oleh karena itu yuk yang pertama. Himbauan saya setelah tadi ngajak ngaji. Mari kita perkuat keimanan kita kepada Allah. Jangan lagi bersaksi kepada Tuhan selain daripada Allah. Iyyakum wal musyrik. Jauhi kemusyrikan. Dosa apapun akan Allah ampuni. Amin Bu. Tapi satu dosa yang gak bakal Allah ampuni ketika kita mensekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Sungguh Allah tidak bakal ngampuni dosa orang yang mensekutukannya, tapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada musyrik. Jangan musyrik, sembahlah Allah. Untuk itu khawatir kita nih batal iman kita, yuk kita perbaharui tasyahud kita, sama-sama ngikutin. Nanti artinya akan saya nyanyiin melalui nada dan dakwah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bareng. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya diriku bersaksi padamu ya Rabbi. Inilah nada dan dakwah. Tepuk tangan yang meriah. Bersaksi padamu Rabbi, hai
tiada Tuhan selain dirimu. Aku pun telah bersaksi Muhammad hamba dan utusanmu. Betul gak Bu? Pertanyaannya, mengapa banyak manusia hai menyembah selain padanya? Sungguh ingkar dan berdosa bila kau coba mensekutukannya. Tiada makhluk yang abadi yang kekal di dunia ini, semuanya bakal mati. Betapa hai besar kuasamu, ciptakan semesta ini. Pernah ku coba untuk melupakanmu, walau ku tahu sungguh aku tak mampu, karena wahyumu selalu mengingatkanku. Perintah berzikirlah, berzikirlah insya. Lanjut. Ku bersaksi padamu Rabbi, hai tiada Tuhan selain dirimu. Aku pun telah bersaksi Muhammad hamba dan utusanmu. Betul ya Pak ya? Mengapa banyak manusia hai menyembah selain padanya? Sungguh ingkar dan berdosa bila kau coba mensekutukannya. Sama-sama yuk. La ilaha illallah. Nyawer kagak tepuk tangan dong Mang. Ya Allah, tepuk tangan bae mesti disuruh. Gua sampai keringetan begini. Ya Allah, maklum usia udah tua Pak Lurah. Udah kerepotan nih, biasanya setengah jam udah selesai. Ini masih semangat nih. Masih semangat masih. Terusin ngajinya, terusin. Kuat sampai jam 1 kuat. Ya, kita ngaji sampai jam 1. Sekarang jam 1 kurang seperempat. Kembali ke laptop. Cinta teng Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat. Bo, ini yang pertama, tanamkan aqidatul Islam. Kita mesti mengakui tiada Tuhan yang mesti disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Goyangin pala. Pasti yang dikir goyang pala. Enggak ada orang dikir goyang pantat. La ilaha illallah. Yang kedua, setelah iman kita kuat, menanamkan aqidatul Islamiyah. Laqad kana lakum. Astagfirullah. Bandel banget.
Bu, Allah napa? Laqad kana lakum paksa. Laqad kana lakum fi Rasulillah biar begini tua nih yang nih mantan juara musabako tingkat nasional internasional nggak sembarangan lu ngundang juara MTQ guys. Pengen nggak anaknya jadi kori mau nggak? Mau jadi kiai mau nyantren kagak? Goblok. Kiai mau kori mau nyantren kagak? Nyantren ya. Sono Kerawang, nggak jauh. Namanya kampungnya Kelurahan Pelawat, Parak Sekuro Kelurah. Sono Kerawang, wong kota kita mah. Alhamdulillah. Yuk silakan rekomendasi Ibu Kowo, silakan ke sana. Nggak usah mikirin biaya. Punya bekal, bawa nih Kerawang. Nggak punya bekal, jangan. Ntar gue bengek yang ngajarnya ngasih makan. Ya Bu ya, Bu. Laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah untuk kalian semua suri tauladan yang baik. Contoh akhlak khulqun Nabi. Gimana Ustaz akhlak Nabi yang bagaimana? Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa kana khuluquhu al-Qur'anal azim, bahwasanya akhlak Nabi Muhammad itu semua terdapat dalam Al-Qur'an. Makanya kita mesti sering bacain Quran. Tiap malam bacain Quran. Gak usah banyak-banyak, seayat cukup. Ayo, sekarang malam Sabtu. Bukan deh. Pulang dari pengajian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Wis tutup. Esok lagi malam Ahad, bukan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Shadaqallahul azim. Tutup. Besok lagi malam Senin, bukan lagi. Maliki yaumiddin. Gak usah lama-lama. Seminggu khotam Fatihah. Karena ini akhlaknya Nabi, ini baca Quran. Dari sekian banyak akhlak Nabi yang saya garis bawahi, tadi saya sampaikan berhusnudzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu. Jauhi, hindarkan suudzon karena akan menghapus amal. Lah kita mau boro-boro sama manusia, sama Allah aja suudzon. Bener. Lihat di kebun, ada kebun labuh, pohon labuh itu pohonnya pendek tapi buahnya gede. Begitu lihat pohon asem, pohonnya tinggi tapi buahnya kecil. Allah tuh gimana ya? Nggak waras. Kok bikin labuh pendek pohonnya tapi gede buahnya? Kenapa asem tinggi pohonnya kecil? Sama Allah suudon. Satu saat dia akan tahu rahasia Allah ciptakan demikian. Dia jalan-jalan pas siang kepanasan, kecapean, mau berteduh, ada pohon asem rindang. Alhamdulillah dia berteduh, di sini nyandar baik. Begitu nyandar ada angin kecil, akhirnya dia seneng ngantuk tidur. Semakin lama angin semakin gede. Nerpak pohon asem dan buahnya jatuh ke kepala dia, peletak. Begitu bangun, alhamdulillah. Untung Allah ciptakan pohon asem biar tinggi pohonnya, buahnya kecil. Coba kalau pohon asem buahnya segede buah labu, niban kepala mampus. Bu, jangan suudon apalagi sama pemerintah.
Nih Masya Allah di sini ada Babin Masnya ada ya Pak. Babin Mas itu Polri, ya, pangkatnya biasanya apa sih sekarang saya nggak ngerti tuh. Ada berita, Bribtu, Brigif, yang jelas brik motor. Kalau Babinsa tuh banyak bini sana sini. Pangkatnya biasanya ser kanung ora, ser kanung kolot. Masih ada orang yang mau jadi polisi dihujat mulu sama nggak mau, anak saya jadi kiai semua Pak. Alhamdulillah. Yang satu di Yaman, misalnya Pak Lurah di Hadrul Maut, di Habib Umar jadi kiai, sekarang jadi dosen. Yang dua putri saya perempuan tuh Aliza Azizah Mesir Bu, sono nyebrang laut nggak jauh belah sono Karangampel, pulang jadi ustadzah. Alhamdulillah. Yang bontot baru pulang dari Mesir juga Pak, 9 tahun sampai punya jodoh sama orang Mesir. Saya ngawinin di Mesir Pak, punya jodoh perempuan anak orang Mesir, untung bukan cucunya Firaun. Alhamdulillah. Semuanya nggak mau tuh biar anak cucu bukannya jelek, nggak mau jadi polisi Pak. Jadi polisi mah jelek baik, boro-boro lagi bangun lagi tidur diomelin ya. Aja lagi naik mobil, goblok lu polisi tidur diomelin, apalagi lagi bangun. Di saya di Kerawang Pak Kuwo, Bu Kuwo ada anak yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kakeknya udah meninggal, ada nenek satu peot patok ayam. Nggak ada warisan dari orang tuanya, cuman peninggalannya rumah doyok. Mun hujan, kahujanan, mun panas, kapanasan. Dia pengen renovasi, bangun rumah, duit nggak ada, usaha belum bisa. Yang kaya tetangga banyak, yang bakhil, yang koret banyak. Rumahnya gedong tingkat 4 kayak istana, ditutup pintu bersuara gablek, pas dibuka koret. Mau renovasi rumah nggak punya duit. Apa yang terjadi kata Kiai di Rotinan, kalau minta rezeki mah sama zat Allah yang maha kaya, maha pemberi Bu. Tapi nggak tahu bagaimana caranya minta duit sama Allah. Tuh anak yatim Bu nggak kira-kira, nggak tanggung-tanggung bikin proposal. Padahal mohon bantuan kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertanda tangan di bawah ini saya anak yatim piatu bertempat tinggal di Majasi. Ingin mengajukan permohonan bantuan sama Engkau ya Allah. Saya ingin membangun rumah, saya butuh dana 500.000 ya Allah. Bantulah saya ya Allah. Atas bantuannya saya aturkan terima kasih. Hormat saya Udin. Anak yatim piatu potret tanda tangan, beli perangko dibawa ke kantor pos. Petugas pos bingung. Ini ke siapa? Alamatnya Allah nggak tahu. Karena nggak tahu, bingung, dia ingat sama petugas pelayan masyarakat, yakni polisi. Dititipkan ke Pak Polisi, Bu, Pak Polisi, iya, ini ada surat ke Allah, saya nggak tahu alamatnya. Lu aja nggak tahu, apalagi gua. Penasaran tuh polisi, dirobek amplopnya, ternyata ada isi permohonan bantuan dari anak yatim. Itu Pak Polisi menangis karena polisinya jebolan pesantren. Dia ingat akan ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia mau bantu tuh anak yatim, buka dompet lepet, cuman ada 400.000. Karena sayang sama anak yatim, polisi yang baik itu duit 400.000 dimasukkan semuanya ke dalam amplop, nggak dikasih nama. Dia punya asumsi tangan kanan beramal, tangan kiri nggak usah tahu, dianterin sama polisi yang lain. Begitu disampaikan sama polisi, nah ini ada surat, nah dari siapa ya Pak Polisi? Nggak tahu, dari Allah kali. Ya nggak tahu, mungkin dari Allah nak. Bapak pulang ya. Polisi itu kembali, dia keluar dari rumah anak yatim. Anak yatim girang, dia buka amplop, ternyata ada duitnya. Apa kata anak yatim? Alhamdulillah ya Allah. Nggak salah, engkau memang baik ya Allah. Aku minta bantuan duit sama kamu, engkau kasih ya Allah. Dihitung ada 400.000, ya Allah sayang. Kenapa dititipkan ke polisi ya Allah? Saya kan mintanya gopek, mintanya 500.000, gara-gara dititipin ke polisi tinggal 400.000. Yang cepet lagi kemanain? Nggak tahu. Yang 400.000 juga semuanya dari polisi. Banyak kebaikan dari aparat, terutama Pak Lurah, RT RW segala macam, nembus camat-camat. Mudah-mudahan kita doain aja, mudah-mudahan menjadi wakil-wakil kita, menjadi aparat yang amanah, menjadikan kampung kita qaryatun thayyibatun warabun. Amin Allahumma
Nah husnudzon kita kembangkan untuk sesama manusia. Hapus amal kita kalau kita banyak bersuudzon. Yang kemudian pada akhirnya di dalam pengajian yang sangat-sangat singkat ini Pak, kalau masih mau ya tinggal undang lagi aja kapan-kapan panjang umur ya Bu. Bu, tadi anak saya udah WA, udah SMS. Pak, tolong Pak, subuh mesti ada di rumah. Loh kenapa Neng? Sebab jam 6 kita mesti berangkat ke Jakarta, boarding pass di Soekarno-Hatta, jam 8-nya mesti terbang take off ke Malaysia. Kenapa? Alhamdulillah Pak Panitia, saya sama anak saya Azizah diundang oleh Raja Malaysia. Tepuk tangan dong, seneng Kiai diundang Raja. Jadi besok habis zuhur jam 12 nyampe Malaysia, jam 2 ceramah di kerajaan Malaysia, diundang oleh Raja Malaysia dalam rangka khitanan Upin dan Ipin. Nah, kali-kali gua tipu lo, gua bodohin lo ya. Doain saya sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan saya kesehatan, ilmu yang bermanfaat, istiqamah dalam ibadah, termasuk kita semuanya. Kita pulang malam hari ini bersih dosanya, udah diampuni sama Allah, dosa sama suami udah Allah ampuni. Makanya begitu pulang ke rumah, ibu jangan ngambil lagi dosa, mengulang dosa sama suami. Contohlah Sayyidatina Khadijah. Bu Khadijah manggil suami nggak pernah manggil mad menemat. Gak manggil namanya, yang dipanggil pangkatnya. Ya Nabi salam, salamun alaik. Karena suami pangkatnya Nabi, Nabi pangkatnya Rasul. Ya Rasul salam, salamun alaik. Ya Habib salamun, salawatullahi alaik. As-salam wassalam. Aduh, sayang sendal gua di bawah, kalau di sini gua lemparin dah. Bandel banget. Assalatu wassalamu alaika Rasulullah. Jadi yang dipanggil namanya bukan pangkatnya, pangkat suami Nabi ya Nabi salam alaik. Pangkat Nabi Rasul ya Rasul salam alaik. Ibu ikutin ayah Khadijah manggil suami pangkatnya sekarang ya. Suaminya pangkat RT ya teh salamun alaik. Suaminya pangkat Hansip ya Sip. Nah, giliran suaminya RW ya pada beraninya ya. Mudah-mudahan saja kita di aku umat Nabi Muhammad yang kelak dapat syafaatul uzma bersama Nabi di syurga. Allahumma ij'alna min ummati Muhammadin, amin. Allahumma ij'alna min ummati Muhammadin. Allahumma shlih ummata Muhammadin. Allahumma shlih ummata Muhammadin. Allahumma shlih ummata Sayyidina Muhammadin. Allahumma krim ummata Sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pengen dikabul doanya Bu? Kalau pengen dikabul doa yang baik-baik begini tangannya. Irfa yadek berdoa, angkatlah tanganmu di depan dada begini. Minta panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki. Begini. Ada juga tolak bala. Mudah-mudahan Allah hindarkan dari balai. Allah hindarkan penyakit dan bencana. Amin. Gimana? Ini diginiin Bu. Yo, ikutin saya. Ke depan ini, telapanya ke depan. Begini, ayo ibu gini. Angkat dikit, angkat. Dadah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.